Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Anissa, mahasiswa UT Salut Sukadana Lampung Timur dengan prodi PGSD semester 2 dengan NIM 86036757. Hari ini saya mau bahas topik yang sebenarnya deket banget dengan kita, yaitu pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara di era digital. Banyak orang bilang filosofi itu kuno, tapi ternyata justru di zaman sekarang ketika semuanya serba digital, tiga prinsip beliau malah jadi solusi paling pas buat masalah pendidikan kita hari ini. Hari ini, yuk kita bahas satu persatu. Dalam video kali ini saya akan membahas satu, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Tiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. 4. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Poin pertama, apa itu pilar dalam pendidikan? Bayangkan rumah, kalau tiangnya rapuh, rumah bisa roboh kalau ada gempa. Nah, pilar dalam pendidikan itu seperti tiang-tiang kuat yang menopang seluruh siswa pendidikan dari tujuan, cara mengajar, sampai evaluasi. Di era digital, gempanya adalah teknologi yang berubah cepat. Siswa lebih suka main HP daripada belajar. Dan kadang-kadang guru ini bingung cara mengajar siswa ini seperti apa. Nah, tanpa pilar yang kuat, pendidikan bisa roboh. Artinya, gagal membentuk karakter dan kompetensi siswa. Poin 2, tiga prinsip Ki Hajar Dewantara dijelaskan. Pakai 1. Ing ngarsa Sung Tulodo, guru harus jadi teladan. Artinya harus jadi contoh di depan. Contoh di era digital yaitu jika guru sering share berita grup palsu di grup WA, siswa akan ikut percaya hoax. Tapi jika guru pakai medsos untuk bagi ilmu, misalnya bikin video pendek matematika di TikTok, siswa jadi termotivasi dan belajar etika digital. Jadi, teladan bukan cuma soal datang tepat waktu, tapi juga soal bagaimana kita berperilaku di dunia maya. Ing Madya Mangunkarso, artinya adalah guru harus bangkitkan semangat. Artinya, guru harus bangun semangat siswa di tengah proses belajar. Contoh di era digital, belajar daring itu memang sangat membosankan. Siswa sering mematikan kamera, sering-sering main game diam-diam. Jadi solusinya adalah guru pakai aplikasi seru seperti kuis saat Zoom atau berikan tantangan seperti yang bisa bikin poster digital tentang lingkungan. Dengan begitu, siswa jadi aktif lagi nih, bukan cuma mendengar ceramah. Tuturi Handayani, guru dampingi dari belakang. Artinya, guru biarkan siswa coba sendiri, tapi siap bantu jika butuh. Contoh di era digital, siswa sekarang pintar nih dari Jawa, cari-cari jawaban di Google atau Chat GPT. Tapi apakah mereka paham? Atau mereka cuma copy paste? Jadi, sebagai guru harus bijak. Contohnya, guru bijak tidak melarang, tapi berkata, boleh pakai AI, tapi jelaskan ulang dengan bahasamu sendiri.
Atau cek sumbernya, apakah situs itu terpercaya. Guru ada di belakang, siap bantu jika siswa tersesat di lautan informasi. Jadi, apakah kesimpulannya? Kesimpulan kita, teknologi boleh canggih, tapi peran guru sebagai teladan, penyemangat, dan pendamping tidak pernah usang. Masalah pendidikan nasional hari ini seperti siswa kurang etis di medsos, seperti belajar daring atau tergantung oleh gadget, bisa dijawab dengan kembali ke akar. Terapkan 3 pilar Ki Hajar Dewantoro tapi dengan gaya modern. Filosofi Ki Hajar Dewantoro bukan museum sejarah. Ia adalah alat adaptif yang bisa disesuaikan dengan zaman. Di era digital, guru bukan lagi sumber ilmu, tapi pembantu moral, desainer, pengalaman belajar, dan pendamping digital. Dan itu justru inti dari 3 pilar tersebut. Mari kita jadikan pendidikan nasional bukan hanya melek teknologi, tapi berakar pada nilai. Karena teknologi berubah, tapi kebutuhan akan teladan, semangat, dan pendampingan tidak akan pernah usang. Baik, terima kasih sudah menonton saya, Anissa. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.